Halo semuanya, perkenalkan saya R. Stefan Laurel Almeida dengan NPM 2206082493. Pada video kali ini saya akan menjelaskan bagaimana cara mengelola compensation dan juga payroll pada organisasi, tentunya dalam tutorial Odoo 16. Untuk yang pertama, kita perlu memastikan bahwa modul payroll sudah terinstalasi dengan baik di Odoo kalian. Modulnya yang akan kita gunakan adalah modul Odoo Payroll Accounting dan juga Payroll. Nah, kemudian kita dapat menggunakan akun administrator untuk mengatur hak akses dari modul appraisal dan juga payroll. Di sini kita mengatur Hana sebagai manajer HR untuk modul appraisalnya dia jadi manajer dan juga payroll juga dia akan menjadi manajer. Sedangkan hak akses untuk user yang kita gunakan di sini saya menggunakan Wira. Appraisal kita atur hak aksesnya menjadi employee dan juga payroll menjadi officer. Nah, kemudian pada tutorial kali ini kita diminta untuk membuat payslip seperti berikut ini dengan tahapan untuk membuat salary rule categories, kemudian membuat salary rules, dan selanjutnya membuat salary rules structure, kontrak, dan terakhir adalah payslip. Payslipnya nanti kurang lebih akan seperti ini. Untuk template-nya bisa menggunakan seperti ini. Oke, untuk selanjutnya pertama kita akan membuat salary rule categoriesnya terlebih dahulu. Di sini sudah ditentukan bahwa ada beberapa kategori-kategori baru yang akan digunakan nantinya. Caranya adalah kita ke modul payroll dan kita klik bagian configuration, klik salary rule categories, dan tentunya di sini kita menggunakan akun Hana sebagai manajer dari HR itu sendiri. Setelah menekan salary rule categories, di sini kita bisa membuat kategori-kategori yang sudah ditentukan ini dengan menekan tombol new pada halamannya nanti akan muncul seperti ini. Ini contoh dari beberapa kategori yang dibuat pada halaman ini. Nanti kalau sudah semuanya akan jadi seperti ini, akan ada kategori-kategori baru dan juga kodenya. Tahap selanjutnya adalah kita membuat salary rules. Nah, salary rules sama dengan salary rule categories. Di sini kita bisa membuka bagian configuration dan salary rules. Nah, salary rules ini bertujuan untuk kayak memberikan aturan-aturan tertentu dari salary rule dari kategori yang sudah kita buat sebelumnya. Contohnya kayak ini BPJS ya. Oke, misal kayak annual PPH. Di sini kan kita cuma buat kategorinya aja sebagai annual PPH dengan kode APPH. Nah, di salary rules ini kita akan membuat annual PPH fixed amount 3 juta, atau dengan kata lain kita menentukan bahwa APPH-nya sebesar 3 juta. Nah, atau dengan variabel-variabel lainnya seperti annual netto. Di sini adalah annual netto adalah gaji bersih yang kita terima itu diperoleh dari perhitungan gaji pokok ditambah tunjangan dikurang dengan potongan dan kemudian dikali dengan 12, artinya 12 bulan. Nah, kode-kode berikut ini kita masukkan ke salary rules dengan menambahkan
menggunakan kategori-kategori yang sudah dibuat sebelumnya. Ini juga sudah ada template-nya dari soal yang diberikan. Kita tinggal menggunakannya saja, dan kalau sudah, dia akan jadi seperti ini. Ini untuk nama rules-nya, ini untuk kodenya, dan ini untuk kategorinya, kategori yang digunakan. Bisa dilihat bahwa tunjangan di sini kita menggunakan banyak sekali kategori tunjangan. Di sini juga dengan potongannya. Di sini dikarenakan bahwa pada payslip tunjangan itu juga akan banyak. Nanti totalnya akan dijumlahkan gitu. Untuk iuran di sini ditulisnya sebagai potongan. Tapi kalau di payslip itu tulisannya akan sebagai iuran. Sama kayak tunjangan, dia akan memiliki banyak banget variabel yang bisa dihitung nantinya. Nah, ini untuk salah satu contohnya dengan nama tunjangan BPJS. Kategori yang digunakan adalah tunjangan, kodenya BPJS, dan perhitungannya akan seperti ini sesuai dengan soal yang diberikan. Nah, untuk net salary sebenarnya kita kan nggak buat kategori net pada bagian sebelumnya, tapi net salary ini sebenarnya udah ada di di kategori default. Jadi kita tinggal mengubah Python code-nya aja atau rules-nya saja. Nah, pada net salary ini kita juga bisa menentukan debit account dan juga credit account-nya. Kemudian kita setelah membuat rules-nya, kita akan membentuk struktur dari gajinya. Sama kayak tadi di modul payroll, kita bisa mengarahkan kursor kita ke configuration dan menekan salary structures. Nah, di sini kita akan memasukkan rules yang sudah dibuat pada bagian ini semuanya untuk dijadikan satu ke dalam satu struktur gitu. Di sini kita akan menggunakan nama salary PT kita dan dengan reference SS01, dan rules-nya adalah semua yang telah kita buat tadi. Gunanya buat apa? Gunanya buat supaya di kontrak kita atau di si karyawan ini bisa melihat struktur dari pendapatan atau gaji yang mereka punya gitu di sebuah struktur. Jadi nggak terpisah-pisah lagi antara tunjangan, potongan, dan lain-lain. Kemudian adalah kita membuat kontrak. Di sini kita bisa ke modul employee, terus klik kontrak, terus kita pilih karyawan yang dituju. Dalam kasus ini adalah Wira. Selanjutnya kita menekan tombol create untuk membuat payslip. Nah, kita masukkan tadi salary structure-nya, salary PT kita. Kemudian kita bisa masukin ke salary journal juga. Nah, selanjutnya kita bisa menekan kontraknya untuk menjadi running. Kita tinggal klik tombol yang ada di sini, running, atau kita juga bisa menekan tombol yang ada di sini, harusnya ada di sini. Nah, setelah itu
uh, akan menghasilkan seperti ini. Jadi ada satu kontrak di pengguna Wira dan statusnya adalah running. Nah, yang terakhir adalah kita membuat payslip. Di sini kita bisa kembali ke modul payroll, dan kalau dilihat di sini kita bisa menekan tombol new di sini untuk membuat employee payslip. Nah, ketika kita menekan tombol new, kita akan diarahkan ke halaman pembuatan payslip. Di sini kita bisa isi data-data yang diperlukan, mulai dari mulai dari structure, terus payslip name, employee, dan berbagai macamnya. Kemudian kalau sudah diisi, kita akan menekan tombol compute sheet yang ada di sini. Gunanya buat apa? Gunanya supaya kita bisa menghitung atau menyuruh Odoo untuk melakukan perhitungan terhadap gaji yang dengan struktur yang udah kita buat tadi. Nah, ini untuk hasilnya seperti ini. Dia akan melakukan perhitungan secara otomatis sesuai dengan kode dan juga jumlah besaran gaji yang kita punya. Dan setelah selesai, kita bisa menekan tombol confirm yang ada di sini. Setelah itu kita bisa mempostingnya ke jurnal. Di sini kita bisa postingnya dengan cara ke bagian accounting information, nanti ada post to journal. Kalau sudah dipost ke jurnal, dia akan jadi seperti ini. Dan terakhir kita bisa melihat payslip tersebut sebagai karyawan yang dituju, atau dalam kasus ini adalah Wira. Sini kita juga bisa melihat perhitungannya, serta kita bisa melihat jurnalnya. Salary slip. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya. Sampai ketemu lagi. Dah.